mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nah mbok dongakno mari, itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abul Hasan Asadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril, gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar, tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa, yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagungan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu akan saya halalkan ke atas. Karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu litaklim karena mengajar, atau lil muamalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik, santri-santri ngopi, ini lil muamalah. kan kasus itu. Mau disalahkan itu ada takbirnya, mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim di nazar apa nazar di taklim? Itu taklim apa modus? Nah, makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh, kalau saya ngopi dengan kirobah pasti halal. Karena begini, berjalan saja bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi, kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal karena kan saya tidak milih-milih, ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak hafal daftarnya, wah itu mesti haram itu mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran, lo kok nazar muamalah gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau enggak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyal, bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur. Untungnya beliau enggak menangnya Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus, bisa bahsul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serawati di duit, santri beling-beling lemes. Apa mangan itu kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai Robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah, ya sudah. Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan? Musafir. Jadi bolehkah insya'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Coba kok enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada poluan polisi wanita. Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria.
Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki polisi kayak jenengan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi roh wongnya sewakit santai. Kadang nggak lahir-lahir dinteni nang joko rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi, karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata baik. Kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan, jadi ya hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asy'adili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga khilaf. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling nggak nanya, saking nggak cocoknya. Masyhur itu. Jadi ulama ya ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang dulu enggak, karena pakai asumsi karena memang susah. Enggak, misalnya memang tak bedai, tak beri yang enggak, misalnya ada orang rukuk kemudian ngentut, itu sholatnya batal apa enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Lah itu kelirunya sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat? Jika kamu katakan batal, namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jenenge gitu. Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salam. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu, kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau.
Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Sudah kan? Yakin? Ya, sudah. Sekarang sama tak bedai. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Itu kriminalnya sampai Anda dalam suki itu. Kriminalnya begini, berarti Anda membolehkan makmum bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat, berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu didebat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Udah sama pernah dijawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir. Jadi soalnya Robbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sing ra barokah itu maksiat. Wis ora ono barokah blas. Maka kan fikih itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan? Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah, itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fi sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fi sholat pas sujud dada kamu madhep mana coba? Kamu tidak pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Menekuni proposal banyak karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Jika mereka detail, maksudnya menghadap itu apa ukurannya? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan atawajuh bisodri aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal watul jabhah ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, wal rubaten, wal qadamain. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi, yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati dumin al-jabhah, wal yaden, wal rubaten, wal qadamain. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayah tamilu, dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Kata Imam Syafi'i, limadha, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori.
Nggak ada di hadis wayadi, warubati, wakodami. Ya sudah akhirnya. Nah itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup 4 jabah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup 4 jabah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli fikih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha, kayak tamarodo. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya ini. Jadi kalau sudah pakai gelar faqih harus faqih betul. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampean kalau ngaji i'anah itu kelihatan fikih itu gampang karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ida-ida Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu nggak ada yang iskal sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi ini sebagai penghormatan saya sama Ki Mas Bukin karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirah, kehidupan yang permanen. Andaikan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati yo, kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya ruh, sementara saat itu rohnya masih di situ meskipun 1 menit lagi pasti mati. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul madbuh, tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang mangkel no. Misalnya begini, kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahilu walayas, langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Udah tahu mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati, ini kan tidak pernah hidup. Namanya yakit atau lahmin, ya potongan daging itu aja. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel no. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang pakai mangkel. Apa ya? Sembrono itu masuk. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah, lahir nangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan? Nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal.
Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari, ternyata walad itu maniyun munakid. Nah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini, meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal. Iso mikir juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang, ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama, kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk bayi, meskipun tidak tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan, ya tahunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahali jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya ya lucu, fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Bukan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam. Nah barokahnya fikih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang, itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji, itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti dia kepaliran sesat. Saya hanya cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan pasti jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi imame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat gitu. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib ini misalnya mayitnya di Surabaya, boleh nggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disuan. Karena ya itu tadi, kalau mulang seneng saya, kalau disuani biasa. Kalau kiai roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering ditilii kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi apa? Nilai. Kalau sowan itu banyak. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting, maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu gak apa-apa, tapi kalau engkau penting jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, lah tidak seperti itu, saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal, biar Allah menyaksikan saya kama usoddikuhu hayyan usoddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup, dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super, sehingga ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kayak usoddikuhu maitan kama usoddikuhu hayyan, supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup.
Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap mereka iman. Jangan kayak setan itu kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani isqala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin, karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalimullah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa, tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus, lama-lama Nabi Musa bilang oke, tak rayukan Allah sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah iblis punya ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah oke, dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam, karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi Adam. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah iblis ya tau aslinya terus. Asjuduhu maitan waqat la asjuduhu hayyan. Zaman urip ora gelem, mbok wis mati. Oh dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem, wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman Sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sah. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak urip ku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum asunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisor. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa mengajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada. Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama al-malail a'la, sehingga mendoakan apa? Nah terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus
amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatu syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada,